Bapak Ibu, banyak sekali orang yang kepanasan ketika mereka melihat saya murtad. Ya, setiap mereka mendengar alasan saya murtad, mereka kepanasan. Setiap mendengar alasan saya murtad, mereka kepanasan. Ini dia saudaraku. Kenapa? Karena yang saya sampaikan adalah satu kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan menjawab sekaligus menjawab tuduhan orang-orang terhadap orang murtad selama ini. Kalau orang murtad dikasih uang, orang murtad itu karena Indomie. Masa murtad gara-gara Indomie? Seolah-olah kita tidak sanggup beli Indomie, teman-teman ya. Murtad karena Indomie. Lucu sekali. Jadi kepanasan. Setiap ada orang yang bertanya, kenapa alasan abang murtad? Setiap orang mendengar jawaban saya, mereka kepanasan. Ngamuk-ngamuk. Ya, benar. Seolah-olah kita tidak sanggup beli Indomie. Berapa satu Indomie? Nanti ketika kita jawab, saya dikasih Indomie 2 tronton, mereka juga nggak percaya. Apa kata mereka? Oh, bohong kau, katanya. Pernah Bapak Ibu saya ditanya, kau Pendi dibayar, apapun alasanmu aku nggak percaya, kau pasti dibayar masuk Kristen. Berapa kau dibayar? Jawab dengan jujur. Saya bilang, saya sudah jawab dengan jujur. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, 2 tahun kemudian saya ambil keputusan untuk murtad. Saya bilang, oh bukan, katanya, nggak percaya, kamu pasti dibayar, katanya. Berapa kau dibayar? Akhirnya Bapak Ibu, saya bilang, saya dibayar. Ini Bapak Ibu, banyak sekali orang Aceh yang hadir di live kita. Padahal tadi ketika saya masuk ke akun TikTok Fakir Ilmu, beliau orang Aceh, pimpinan pesantren. Beliau orang Aceh Timur, tepatnya di Kota Langsa. Nama akun TikToknya Fakir Ilmu. Saya masuk ke sana sebentar. Dan beliau selalu berkata kepada orang Aceh. Apa kata beliau? Jangan kalian ikuti live-nya Pendi. Jangan. Kalian tidak suka ke live dia, tetapi yang heran saya, kalian ikuti live dia. Kemanapun dia pergi kalian ikuti, dimanapun dia live kalian ikuti, pagi dia live kalian ikuti, siang dia live kalian ikuti, sore dia live kalian ikuti, malam dia live kalian ikuti. Dan banyak juga ustadz-ustadz lain dari Aceh alias Tengku dari Aceh yang mengingatkan supaya orang Aceh jangan nonton live saya. Tapi Bapak Ibu, semakin dilarang, semakin banyak orang Aceh yang nonton live kita. Semakin banyak. Ya, 80% penonton akun Abi Pendi, penonton kita Bapak Ibu itu orang Aceh. 80% lebih malah orang Aceh yang nonton. Ya, kalau saya melihat apa yang membuat mereka selalu menonton live kita, selalu hadir, jawabannya cuma satu. Mereka lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka sudah bosan melakukan ibadah yang setiap saat itu saja mereka lakukan. Ya, itu saja mereka lakukan. Pagi mereka melakukan ibadah itu, menghadap ke sebuah arah. Siang mereka melakukan ibadah tersebut, sore mereka lakukan ibadah tersebut, malam mereka lakukan ibadah tersebut, dan pagi lagi mereka lakukan ibadah tersebut tiap saat. Dan bacaannya juga itu saja. Bacaannya mungkin membuat mereka bosan, tidak bisa membuat mereka kenyang dengan ibadah tersebut, dan tidak bisa membuat mereka, tidak bisa menghilangkan rasa dahaga mereka, rasa lapar mereka. Makanya mereka rindu akan kebenaran hari-hari ini. Karena apapun yang kita sampaikan itulah berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Satu kebenaran yang kita sampaikan. Kita tidak menyampaikan kabar hoak. Kita selalu mengajarkan kepada para penonton kita, kepada orang seiman kita, bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan hari-hari. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita ada kemelekatan dengan Tuhan. Bagaimana kita ada keintiman dengan Tuhan. Sementara saudara-saudara kita itu, Bapak Ibu, tidak. Mereka belajar tentang kitab-kitab yang dikarang oleh bapak ini, oleh ini, oleh ini, oleh ini, oleh ini.
Dan jarang sekali mereka belajar tentang adab, akhlak, sopan santun. Yang selalu mereka pelajari, bagaimana mereka bisa membaca, bagaimana jago menghafal, sekalipun tidak tahu arti yang mereka baca, yang mereka hafal. Yang penting mereka jago membaca dan jago menghafal. Ini, ya, saudara lihat di bawah. Ini penonton rata-rata orang Aceh. Bahasanya sangat sopan sekali, Bapak Ibu. Sangat sopan sekali bahasanya. Ya, sangat sopan. Orang Aceh agamanya apa? Sudah tahu kita apa agamanya. Arah ibadahnya kemana? Sudah tahu kita. Umat siapa? Sudah tahu kita. Siapa nama Tuhannya? Sudah tahu kita. Apa agamanya? Sudah tahu kita. Ya, sudah tahu apa agamanya, kemana arah kiblatnya ibadah, siapa Tuhannya, siapa Nabi dan Rasulnya, apa kitab sucinya, kita sudah tahu. Makanya saya selalu katakan hari-hari ini, seolah-olah dan sepertinya mereka tidak belajar tentang adab, tentang akhlak. Padahal dikatakan adab itu di atas daripada ilmu. Adab, al-adabu fawqal ilm. Adab itu bagian daripada ilmu. Bahkan ada sebagian orang berkata adab itu di atas daripada ilmu. Tapi kita lihat orang Aceh yang hadir di live kita, ya, nggak ada adab, tidak ada adab, tidak ada akhlak. Yang ada apa? Cacian, makian, hinaan, ancaman. Dia melihat saya selalu ingin mengancam, ingin minum darah saya, dan ingin bla 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 bla. Ah, ini Bapak Ibu, ini lagi nih. Jangan bawa-bawa Aceh katanya. Siapa yang membawa Aceh? Orang Aceh hadir di sini. Orang Aceh hadir di live saya, ketik pakai bahasa Aceh. Masa saya tidak bisa, tidak boleh baca? Saya tidak mengundang kalian, kalian yang hadir sendiri. Jadi kesempatan bagi saya untuk memberitakan Injil. Percayalah kepada Yesus Kristus. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kalian. Percayalah kepada Yesus, karena Dia adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Kalian pasti rindu untuk masuk surga. Kalian tidak akan bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Maka percayalah kepada Dia, karena Dia thariq ilal jannah, jalan menuju ke surga. Ini dari saya, ya. Jangan marah-marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menghina. Maka tidak salah apa yang saya sampaikan hari-hari ini. Masuk Kristen dulu, supaya tahu bagaimana kekristenan itu, supaya tahu apa isi Alkitab. Lihat sendiri, baca sendiri, alami sendiri, rasakan sendiri bagaimana Alkitab itu dan apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Jangan selalu bertanya, itu saja yang ditanya. Sudah dijawab berkali-kali, besok datang, itu lagi yang ditanya. Dijawab lagi, besoknya datang, itu lagi yang ditanya. Contohnya yang itu saja ditanya. Tuhan kalian ada 3 ya? Tuhan kalian ada berapa sih? Yesus itu Tuhan apa manusia? Berulang kali dijawab oleh para apologet, oleh hamba Tuhan, oleh para pendeta. Tetap tidak masuk-masuk ke dalam akal dan pikiran kalian. Kenapa? Karena belum ada Roh Kudus dalam hati kalian. Roh Kudus belum ada di dalam hati kalian, makanya kalian itu saja yang kalian tanyakan, sekalipun sudah dijawab berulang kali, beribu-ribu kali, tetap tidak akan masuk-masuk, karena tidak ada Roh Kudus dalam hati kalian. Apa itu Roh Kudus? Roh kebenaran, Roh Tuhan itu sendiri. Ketika Roh kebenaran tidak ada di dalam hati kalian, makanya tidak sampai otak kalian untuk memahami tentang keilahian daripada Yesus Kristus. Tidak akan sampai. Maka mutar pada kemanusiaannya, mutar pada ketiga Tuhan Yesus, 3 Tuhan. Orang Kristen 3 Tuhan, ya. Orang Kristen sembah patung, orang Kristen joget-joget, orang Kristen ibadah seminggu sekali, orang Kristen tidak pernah berpuasa, orang Kristen tidak pernah berdoa, orang Kristen bebas melakukan sesuka hatinya. Makanya saya katakan apa? Masuk Kristen dulu, murtad dulu, agar baca sendiri, dapat informasi sendiri, dan dapat bimbingan khusus dari Roh Kudus. Di samping itu, apa yang tidak kalian ketahui, tanyakan kepada ahlinya. Karena kalau kalian sudah masuk Kristen, cara tanya kalian itu caranya orang Kristen. Tetapi sebelum kalian masuk Kristen, dan sebelum kalian dibaptis, dan sebelum ada Roh Kudus dalam hati kalian, cara tanya kalian itu cara tanya orang yang barbar, ya. Cara tanya orang yang barbar. Mau dijelaskan sehebat apapun tidak akan masuk-masuk.
karena Roh Kudus tidak ada. Nah, ini dia. Nah, ini seperti ini. Apa katanya? Kerak neraka katanya. Namanya Bunda Nani. Ya, Bunda Nani, orang Aceh, orang Islam. Ya, umat Nabi Muhammad. Agama nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kitab sucinya Al-Qur'an. Siapa namanya? Bunda Nani, orang Aceh. Apa kata beliau? Kerak neraka katanya. Ya, padahal beliau yang masuk neraka. Dibilang kita yang masuk neraka. Beliau wajib masuk neraka. Wajib, bukan sunat. Itu Bunda Nani. Bahkan dikatakan, digambarkan dalam sebuah hadis, ya, penghuni neraka paling banyak itu kaum perempuan. Paling banyak. Sangat banyak sekali itu penghuninya kaum perempuan. Jadi itu. Nah, Bunda Nani, Anda akan masuk neraka dulu. Habis itu masuk surga. Itu katanya. Entah benar entah enggak, saya tidak tahu. Pokoknya masuk neraka dulu. Nah, sebelum masuk neraka, apa yang Bunda Nani alami? Bunda Nani akan mengalami sebelum masuk neraka siksa kubur. Itu sudah pasti. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindari siksa kubur. Jadi Bunda Nani tentu akan mengalami siksa kubur terus-terusan sampai hari kiamat. Sebelum kiamat datang, Bunda Nani tiap hari mengalami siksa kubur. Dan menurut sebuah hadis, nanti di bulan-bulan tertentu seperti bulan puasa, maka siksa kubur itu tidak ada. Free siksa kubur. Siksa kuburnya libur. Tidak ada siksa kubur bulan puasa. Lepas bulan puasa, terjadi lagi siksa kubur. Begitu tiap saat, tiap waktu, tiap detik. Saya tidak bisa, saya tidak sanggup mengalami siksa kubur. Ya, tidak sanggup saya alami. Mendengar saja saya tidak sanggup. Mendengar saja siksa kubur, tiap saat disiksa, tiap hari, tiap waktu, tiap detik, itu sudah menderita. Itu sudah satu penderitaan bagi saya. Belum lagi nantinya kita menuju ke Jannatul, ke surga, itu ada, kita harus melewati sirat. Jembatan, tipis jembatan itu katanya bagaikan rambut dibelah 7. Saya membayangkan saja jembatan itu tidak sanggup. Ya, membayangkan saja bagaimana jembatan diibaratkan sehelai rambut dibelah 7. Saya tidak sanggup bayangkan. Dan itu sudah memberikan saya satu penyiksaan secara pikiran. Pikiran saya sangat tersiksa ketika membayangkan kita melewati jembatan seperti sehelai rambut dibelah 7. Dan katanya rata-rata orang nyemplung ke neraka. Apakah salah satu kita nyemplung ke neraka? Saya tidak mau. Makanya saya butuh Yesus. Kenapa butuh Yesus? Agar tidak mengalami siksa kubur. Kenapa butuh Yesus? Agar saya tidak melewati jalan sirat, yaitu jalan bagaikan rambut dibelah 7. Ya, di atas sirat itu jembatan. Saya tidak sanggup. Makanya saya butuh Yesus. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya tidak mengalami siksa kubur. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya tidak mengalami jembatan tersebut. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya tidak mengalami hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan. Masuk neraka dulu. Enggak. Begitu saya percaya kepada Yesus, saya bersama dengan keluarga saya langsung. Begitu mati, tutup mata, buka mata, sudah bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga. Ini kerinduan semua orang. Kerinduan semua orang, tutup mata, buka mata, bersama dengan para soleh Tuhan di surga. Tapi tidak akan bisa orang berkumpul dengan para soleh-soleh Tuhan di surga kalau tidak percaya kepada Yesus masa hidup di dunia ini. Keputusannya di dunia ini, apakah kita ke surga atau kita ke neraka? Kalau kita ke surga, ini jalannya. Mana jalannya Abi Pendi? Jalannya ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jalannya. Nah, makanya saudara butuh Yesus. Kecuali saudara tidak mati-mati. Ya. Kalau saudara tidak mati-mati, saudara tidak butuh Yesus. Tapi pasti saudara mati. Dan kematian ini tidak ada yang tahu, rahasia. Rahasia Tuhan. Mati itu rahasia Tuhan. Ya, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia mati. Makanya saya butuh Yesus.
Wajib saya percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kalian? Terserah. Ya, kalau kalian mau siksa kubur dulu, kalian mau melewati jembatan seperti sehelai rambut dibelah 7, silahkan. Kalau saya cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Ini ada yang bilang nih, sakitkah katanya? Ya. Ini namanya Habil. Habil 239. Apa kata Habil 239? Sakitkah? Bayangkan Bapak Ibu. Satu kebenaran yang kita sampaikan, yang saya beritakan, dibilang sakit. Dan dia percaya bahwa ada rambut, ada jembatan seperti bagaikan rambut dibelah 7. Dan dia tentu tidak akan bisa melewati jalan tersebut. Ditambah lagi tiap hari lihat live saya, dia timbul amarah. Itu tidak akan bisa. Saya jamin, ya. Saya jamin si Habil 239 ini nggak bisa dia melewati jembatan sirat tersebut, nggak akan bisa. Neraka kau. Ditambah lagi kalau dia nantinya tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dalam kubur. Makanya ada dijual di toko Tokopedia buku pertanyaan mungkar nakir dalam kubur. Silahkan saudara beli buku tersebut, khusus kepada saudara yang tidak seiman dengan saya. Supaya apa? Supaya saudara bisa tahu apa pertanyaan mungkar nakir dan saudara bisa menjawab apa jawaban yang harus dijawab ketika mungkar nakir bertanya dalam kubur. Ada buku di Tokopedia, ketik saja buku isinya pertanyaan mungkar nakir dalam kubur, langsung keluar bukunya. Murah buku tersebut. Beli saja di Tokopedia. Nanti saudara hafal pertanyaan-pertanyaannya, saudara juga harus hafal jawaban-jawabannya. Ya, supaya ketika ditanya sama malaikat mungkar nakir, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Saudara langsung cepat menjawab secepat kilat. "Ma rabbuka?" Ini Tuhanku. "Ma nabiyuka?" Ini nabiku. "Apa kitabmu?" Ini kitabku. Langsung bisa jawab. Mana kiblatmu? Ini kiblatku. Ma ikhwanuka? Siapa saudaramu? Ini saudaraku. Langsung bisa dijawab. Enggak perlu lagi mikir-mikir. Mikir dulu. Enggak. Bagaimana Abi Pendi orang yang kalau saya tidak bisa bahasa Arab? Pikirkan lagi. Ya. Saya ingin kasih tahu malaikat mungkar nakir katanya bertanya pakai bahasa Arab. Katanya. Ya, tapi saya tidak tahu apakah benar pakai bahasa Arab atau tidak karena saya belum mengalami. Ya. Saya belum mengalami. Apakah ditanya pakai bahasa Arab atau bukan, saya belum alami. Yang jelas silahkan pikirkan. Karena ini nafsi-nafsi. Kalau saya tidak tahan, ya. Saya tidak tahan, saya angkat tangan. Tidak sanggup saya. Ya, membayangkan siksa kubur tiap saat, tiap waktu, tiap detik, saya angkat tangan. Enggak sanggup. Jadi lebih baik kalian bilang saya kafir, tidak masalah. Yang penting saya tidak mengalami siksa kubur. Kalian bilang saya kafir, no problem. Enggak marah saya. Yang penting saya tidak jatuh ke dalam neraka. Ini. Oke? Jangan marah.